Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, teman-teman semua? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah kita. Terima kasih sudah kembali meluangkan waktu untuk ngobrol bersama. Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Pernah gak Bapak Ibu merasakan begini? Dulu kita gampang marah, sekarang mulai lebih sabar. Dulu jika dikritik langsung tersinggung, sekarang mulai bisa mendengar. Dulu malas membaca, sekarang justru senang belajar. Jika pernah merasakan perubahan seperti itu, berarti sebenarnya Bapak Ibu sedang tumbuh. Nah, hari ini kita akan membahas tentang proses tumbuh itu. Dalam Islam ada sebuah istilah yang sangat indah, yaitu yang namanya tarbiyat. Tapi sebelum kita membahas istilahnya, mari kita pahami dulu. Coba bayangkan jika kita menanam pohon mangga. Hari pertama yang terlihat hanya batang kecil. Belum ada buah, belum ada bayangan yang rindang. Jika setiap hari kita datang, mungkin Bapak Ibu teman-teman akan berkata, kenapa ya belum berbuah? Ya tentu belum, karena pohon itu sedang bertumbuh, akar sedang mencari air, batangnya sedang menguat, daunnya sedang berkembang. Baru nanti setelah waktunya tiba, buah itu muncul. Saya rasa manusia juga seperti itu. Kita sering ingin hasil yang cepat, padahal Allah Subhanahu wa taala mengajarkan banyak hal melalui proses. Jika mendengar kata belajar, biasanya yang terbayang adalah buku, kelas, guru, ujian. Padahal ada pelajaran yang tidak pernah diajarkan di ruang kelas, yaitu belajar sabar, memaafkan, menahan emosi, ikhlas, menjaga amanah. Semua itu tidak selesai dalam satu hari, terkadang butuh bertahun-tahun. Dan menurut saya justru pelajaran-pelajaran seperti itulah yang paling menentukan hidup seseorang. Hajar Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sangat menekankan pentingnya pembinaan manusia. Beliau tidak hanya mengajarkan orang untuk menambah pengetahuan agama, beliau juga mengajarkan agar ilmu itu mengubah akhlak, ibadah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan dengan sesama manusia. Yang artinya apa? Jika seseorang semakin banyak ilmunya tetapi semakin mudah marah, semakin sulit dipercaya, semakin jauh dari nilai-nilai kebaikan, maka ada sesuatu yang perlu kita renungkan. Karena tujuan tarbiyat bukan sekedar memenuhi kepala dengan ilmu, tetapi juga membentuk hati dan perilaku. Terkadang juga kita berpikir tarbiyat itu hanya ada di masjid atau dalam kegiatan tertentu, padahal setiap hari Allah Subhanahu wa taala sedang mendidik kita. Setiap saat kita menghadapi kesulitan, kita belajar sabar. Saat mendapati nikmat, kita belajar bersyukur. Saat melakukan kesalahan, kita belajar memperbaiki diri. Saat berhasil, kita belajar rendah hati. Jika kita melihat hidup dengan cara yang seperti itu, maka setiap hari sebenarnya ada ruang belajar. Tidak ada hari yang sia-sia. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk merenung, jika dibandingkan dengan 1 tahun yang lalu, apa yang berubah dalam diri kita? Apakah kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih sabar, lebih jujur, lebih mudah memaafkan, atau jangan-jangan yang bertambah hanya usia kita, sedangkan karakter kita masih sama? Menurut saya pertanyaan ini sepertinya penting kita tanyakan sesekali pada diri kita, bukan untuk menyalahkan diri, tetapi supaya kita terus bertumbuh. Baiklah Bapak Ibu, hari ini kita belajar bahwa tarbiyat itu bukan sekedar mengikuti kelas, bukan sekedar mendengarkan ceramah. Tarbiyat adalah perjalanan seumur hidup, perjalanan menjadi manusia yang sedikit demi sedikit lebih baik. Dan mungkin perubahan itu tidak selalu terlihat oleh orang lain, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan insya Allah di episode berikutnya kita akan membahas satu pertanyaan yang sangat menarik, yaitu jika tarbiyat adalah proses membentuk manusia, siapa yang menjadi pembimbing dalam proses itu? Apakah cukup dengan belajar sendiri atau cukup dengan membaca buku, atau juga mungkin memang membutuhkan pembimbing dan lingkungan yang baik? Insya Allah kita
lanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih sudah menemani saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua hamba yang terus belajar dan terus memperbaiki diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.